When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilasono dari SRC Lia Minimarket. Nah, kemarin ada yang tanya tentang bagaimana caranya terhindar dari barang yang expired. Nah, caranya terhindar dari barang expired itu menurut saya ada 3 ya. Yang pertama adalah ketika barang datang. Jadi ketika barang datang itu kita cek dulu. Jadi selain cek jumlah barangnya, selain cek kualitas barangnya, juga kita harus cek expirednya bener atau enggak. Soalnya pernah kejadian juga kalau barang yang dikirim itu ternyata salah ngambilnya di gudang. Jadi gudang barang tarian dari toko itu yang dikirim ke toko lagi sebagai barang baru. Jadi akhirnya expirednya masih pendek gitu. Nah, jadi pas datang itu kalau khusus untuk makanan ya, apalagi makanan yang expired date-nya pendek seperti kayak susu, yogurt, kayak gitu-gitu kan pendek ya sebenarnya. Nah, itu harus kita cek dulu expirednya, minimal setahun lah gitu. Atau paling enggak bisa tahu lebih panjang. Nah, ngecek expirednya kan paling gampang di sini ya. Nah, ini expirednya bisa dicek apakah sudah cukup atau belum. Nah, kalau cara yang kedua adalah, jadi kalau kita mau racking, kita mau naruh barang yang baru datang ke rak itu, jadi harus ada SOP-nya. Yang pertama adalah barang yang baru datang dari pengiriman itu masuk ke gudang dulu. Kalau misalkan tokonya ada gudang, jadi masuk ke tempat penyimpanan dulu jika di raknya masih ada stoknya. Nah, kalau tidak ada stoknya, jadi maksudnya langsung dari pengiriman mau kita taruh di rak, caranya adalah kita pakai metode yang namanya first in first out. Jadi misalkan ada barang datang gini ya. Nah, misalkan ini barang baru datang 3 pieces. Barang baru datang 3 pieces, terus di rak ada stoknya masian. Nah, caranya adalah yang ada di rak ini dimajuin dulu, kemudian barang yang baru datang ini ditaruh di belakangnya. Nah, itulah yang dinamakan sistem first in first out. Jadi barang yang datang duluan keluar duluan. Jadi kan kalau kayak gini posisinya, orang konsumen di toko kan ngambil yang paling depan ini. Jadi nggak akan ada barang yang kesisa di belakang. Misalkan kalau beda cerita, kalau barang yang baru datang ini 2 misalkan ya, barang yang baru datang 2, terus kita naruh di raknya di depan sendiri. Nah, ini akan selalu keambil duluan kan. Akhirnya barang yang ada di paling belakang sini dia akan rawan expired karena tidak pernah keambil gitu. Jadi barang yang baru datang itu naruhnya di paling belakang. Itu metode first in first out. Nah, cara yang ketiga adalah kita lakukan pengecekan rutin. Jadi kalau di tempat saya kan ada 3 karyawan. Jadi 3 karyawan itu punya tugas masing-masing. Jadi setiap hari dia akan ngecekin barang, baik itu bersihin rak dan bersihin barangnya. Jadi misalkan ini dijadwal rak, misalkan gondola ini hari Senin, dia harus nurunin barang 1 rak ini, diturunin semua, dilap, dibalikin lagi sambil ngecek
apakah barang tersebut expired atau enggak, expirednya pendek atau enggak. Nah itu harus dicek. Nah kalau sudah dicek, nah kan itu akan meminimalisir kemungkinan kita kelewatan barang expired. Jadi sebelum expired kita sudah singkirkan dulu, terus bisa kita kita balikin dulu ke sales pengirimannya sebelum barang expired. Soalnya kalau expired itu susah. Tuh. Jadi kalau saya pribadi ada 3 cara itu. Yang pertama dari kedatangan barangnya kita sudah cek jangkanya panjang atau enggak. Kalau enggak jangan diterima. Jadi kalau misalkan barang yang datang dikirim dari pelanggannya itu dari pengirimannya sudah expirednya dekat, ya kita balikin aja. Yang kedua, metode first in first out. Jadi yang datang pertama keluar pertama. Jadi kalau ada barang datang, naruhnya di paling belakang, biar yang depan, yang barang lamanya keambil duluan sama pelanggan. Itu. Yang ketiga, caranya adalah kita lakukan rutin pengecekan dan pembersihan masing-masing rak. Jadi kalau kita punya karyawan, ya kita atur jadwalnya karyawan. Hari ini bersihin rak A, besok bersihin rak B. Nah itu dilakukan di jam siang biasanya. Jadi ketika toko sepi, mereka melakukan pembersihan rak itu. Jadi tidak ada waktu nganggur. Nah, pembersihan rak itu selain barangnya tetap bersih di rak, kan biasanya barang juga berdebu, orang juga makan malas belinya ya. Barang tetap bersih, raknya bersih, terus dicek juga expiry date-nya. Itu aja sih. Semoga bermanfaat menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Salam.